Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu ya, selamat beribadah. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuk dalam ibadah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama. Untuk itu saat ini engkau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Sambil kita berdiri, kita agungkan nama Tuhan dengan menyanyi lagu Ada Girang Besar. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan berdoa dengan posisi sikap berdoa yang baik. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang tinggal di dalam kerajaan surga, sahabat anak-anak, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan memulaikan ibadah. Engkau berkati kami, berkati anak-anak-Mu agar kami semua sebagai anak-anak boleh melaksanakan ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Kau berkati kami semua sebagai anak-anak dalam beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kita menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Nah, adik-adik, siapa yang bawa Alkitab? Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kita persiapkan pembacaan kita di dalam kitab Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-5 dan Amsal 6 ayat 8. Amsal 10 ayatnya yang ke-5. Amsal 10 ayatnya yang ke-5. Dan Amsal 6 ayat yang ke-8. Nah, adik-adik, kalau kita sudah dapatkan secara bersama-sama, untuk itu engkau akan mengajak kita semua untuk dengan sikap doa yang baik, kita mau menghadap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa di surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami, agar kami semua boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarlah kami untuk selalu taat kepada firman-Mu dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini terambil dalam kitab Amsal. Amsal pasal 6 ayat yang ke-10 dan
Amsal pasal 6 ayat yang ke-8. Saya ulangi, Amsal pasal 10 ayat yang ke-5 dan Amsal 6 ayat yang ke-8. Kita baca secara bersama-sama ya. Amsal 10 ayat yang ke-5 yang berkata demikian. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, ia membuat malu. Kemudian, Amsal 6 ayat yang ke-8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini terambil dalam dua bagian, yaitu dalam Amsal ayat yang ke-10, Amsal pasal 10 ayat yang ke-5 dan Amsal 6 ayat yang ke-8. Saat ini engkau akan memberikan dua tema, yaitu tema yang pertama yaitu tabur tuai dan tema yang kedua yaitu giat. Nah, adik-adik, coba kalian tebak. Binatang apa yang paling rajin? Binatang apa yang paling rajin, adik-adik? Ya, jawabannya pasti adalah semut. Kita tidak pernah menjumpai seekor semut yang sedang beristirahat atau berdiam diri saja. Semut selalu bergerak untuk mencari dan mengumpulkan makanan, sehingga mereka memiliki makanan yang cukup banyak di sarang mereka. Nah, adik-adik tahu bersama bahwa semut tidak mengumpulkan makanan pada waktu hujan. Semut mengumpulkan makanannya di waktu panas. Di waktu panas mereka akan mengumpulkan makanan, karena di waktu panaslah mereka mencari makanan untuk bertahan hidup. Sehingga saat musim hujan tiba atau saat musim paceklik datang, mereka tidak pernah mengalami kelaparan. Ya, adik-adik, semut juga mengalami lapar. Mereka mengalami apa yang manusia alami, karena semut juga makhluk hidup, adik-adik. Ya, jika adik-adik mau menginginkan hasil belajar yang baik dan memuaskan, maka adik-adik harus bekerja keras dan tekun belajar sebelum ujian berlangsung. Semuanya tidak mudah, semuanya tidak instan, adik-adik. Inilah yang disebut hukum tabur tuai. Nah, adik-adik, apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itu pula yang nantinya akan kita tuai. Adik-adik, semut selalu bekerja keras seperti seorang petani yang terus menabur, karena semut tahu bahwa akan tiba waktunya untuk menuai dan untuk panen. Terlebih kepada anak-anak yang berakal budi. Jadi, bekerjalah dengan rajin, karena akan tiba waktunya bagi anak-anak untuk menuai. Nah, adik-adik, semut adalah binatang kecil yang mudah ditemukan di mana saja. Tapi, ternyata semut tidak banyak disukai orang. Nah, adik-adik, Raja Salomo justru memakai binatang ini untuk memberi pelajaran kepada manusia, bahwa kita harus belajar dari semut. Semut tidak memiliki pemimpin, adik-adik, namun tetap bekerja dengan teratur dan saling tolong-menolong untuk mengumpulkan makanan. Pada pembacaan saat ini,
kita diajar untuk seperti semut yang saling menolong, saling membantu dalam segala keadaan. Mereka selalu bergotong royong dimanapun mereka berada dalam mencari makanan. Di waktu panas mereka sama-sama terus untuk mencari makanan. Adik-adik juga harus belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh meskipun tidak dilihat dan tidak diawasi oleh orang tua atau guru ataupun yang memimpin adik-adik semua. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, pada saat ini kami sebagai anak-anak telah mendengarkan firman-Mu mengenai pelajaran yang berharga dari semut. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, seperti semut-semut yang telah kami baca dan kami telah renungkan bersama. Kami telah mendapat pelajaran dari semut. Sehingga kami boleh mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami yang berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kita kembali agungkan Tuhan dengan menyanyi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sikap berdoa yang baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang tinggal di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah yang kami laksanakan pada saat ini kami boleh laksanakan hanya sesuai dan surut dan kehendak-Mu Bapa di surga. Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendoakan bagi kedua orang tua kami, Mama dan Papa, biarlah kiranya Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta kemampuan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh kerjakan yang sesuai dan surut dan kehendak Bapa di surga. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau berdoa bagi kami sebagai anak-anak. Tuhan Yesus mampukan kami untuk tetap bersyukur seperti apa yang dialami oleh semut-semut, seperti yang telah kami dengarkan pada firman Tuhan saat ini. Si semut-semut mengucap syukur. Semut-semut bersyukur walaupun di musim panas mereka tetap bekerja keras untuk mencari makanan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Begitu juga dengan kami Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersyukur apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sahabat-sahabat kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita telah selesai beribadah. Untuk itu, saat ini adik-adik tetap semangat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Haleluya. Amin.